Shalom, selamat hari Minggu, dari remaja. Seperti biasa, di hari Minggu yang Tuhan kuduskan ini, kita akan beribadah kepada Tuhan dan mendekatkan diri pada Tuhan, dan kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih atas kehidupan yang tetap Engkau anugerahkan bagi kami. Kami dalam keadaan yang sehat dan baik, dan saat ini di hari Minggu ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat memahami dengan baik akan firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar bersama-sama. Tuntun kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang harus kurang? Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Pada hari Minggu ini kita akan merenungkan tema berjudul Ritual dan Solidaritas. Dalam bacaan kita tadi ada seorang muda yang bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Apa yang harus saya perbuat? Berbicara tentang hidup yang kekal, kadang-kadang pikiran kita langsung mengarah kepada kehidupan setelah kematian. Memang betul bahwa itu berbicara tentang hidup setelah kematian, tetapi hidup yang kekal juga ditentukan oleh hidup sekarang ini, masa kini. Bagaimana cara kita mempersiapkan sehingga kita dapat memperoleh hidup yang kekal itu? Ketika Yesus hadir, sang muda ini kemudian bertanya pada Yesus, "Apa yang harus saya perbuat ketika saya untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Yesus langsung katakan, "Apakah engkau menghormati ayah dan ibumu, kau tidak berzinah, kau tidak mencuri?" Dan dia menjawab, "Saya melakukan itu semua." Kemudian Yesus juga katakan, kalau kamu ingin sempurna, kamu harus merelakan hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, orang muda ini kemudian sedih. Mengapa sedih? Ternyata dia tidak rela melepaskan harta kekayaannya. Harta kekayaannya masih dilihat bahwa itulah sumber kebahagiaan hidupnya di masa kini. Sehingga dia merasa berat untuk melepaskan hartanya. Adik-adik remaja, kadang-kadang dalam hidup kita pun juga melihat bahwa ada sesuatu yang menimbulkan kebahagiaan, entah itu barang, entah itu benda atau persahabatan kita, sehingga kita sulit melepaskan itu semua ketika kita dipilih untuk senantiasa mengasihi Tuhan. Dalam hidup kita, realitas sehari-hari, kita masih mengutamakan itu dibanding untuk dekat pada Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan secara baik dan benar. Kadang-kadang kita lebih mencari HP dibanding kita untuk hidup berkegiatan dalam kehidupan rohani. Kadang-kadang kita lebih senang ngumpul-ngumpul bersama dengan teman daripada kita hidup untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam hidup kita, seringkali kita juga mengejar akan prestasi, mengejar kemampuan akademik, meraih ranking di sekolah. Bisa saja, itu sah-sah saja.
itu baik-baik juga untuk demi masa depan. Tetapi kita juga harus peka terhadap kehidupan orang-orang di sekitar kita. Karena itu Yesus katakan kepada sang muda tadi bahwa engkau harus merelakan hartamu, jangan hanya untuk dirimu sendiri. Karena harta adalah berkat Tuhan, dan berkat Tuhan itu harus dibagi kepada orang lain juga, supaya orang lain juga pun menikmati berkat Tuhan melalui tangan-tangan kita, melalui harta benda kita. Nah, inilah pesan Yesus, supaya orang itu tidak egois. Dalam kehidupan kita, ketika kita meraih segala prestasi, berusaha mengejar ranking, kadang-kadang juga kita tidak peduli orang lain. Muncul sifat egoisan kita. Kita tidak bisa melihat orang lain yang ada di sekitar kita, mungkin perlu bantuan. Mungkin kita perlu mengajar, mungkin kita perlu angkat bersama-sama prestasinya, mungkin kita perlu juga motivasi, mungkin kita perlu memberitahu resep supaya mereka pun juga bisa pintar dan juga berhasil dalam kehidupan mereka. Ada sebuah kisah di mana ada kejuaraan lari maraton. Ada seorang Lutherman bernama Lutherman, dia berlari bersama dengan seorang self. Tiba-tiba ketika asik-asik berlari, Lutherman sudah berada dalam posisi depan lari maraton. Kemudian saingannya ini self tiba-tiba jatuh. Menyadari bahwa saingannya jatuh, Lutherman tidak langsung dengan gampang lari terus untuk mencapai finish. Kemudian dia berbalik arah. Dia mengangkat self. Sang rivalnya, sang lawannya, dia membantu, dan pelan-pelan dia membopong atau merangkul self, dan mereka bersama-sama menuju garis finish. Mendekati garis finish, apa yang dilakukan Lutherman? Ternyata dia mendorong self untuk duluan masuk di garis finish, bukan dia yang duluan. Kisah ini menjadi sangat terkenal, dan Lutherman diakui menjadi orang yang peduli. Mungkin kita juga bisa melihat dalam kehidupan diri kita, siapa orang yang bisa kita bantu. Mungkin bukan melalui harta benda kita, mungkin melalui dengan semangat, mungkin bantuan lain yang kita bisa berikan. Sehingga kehidupan kita sebagai anak remaja, dalam kehidupan ritual kita dekat pada Tuhan, tetapi kita juga solidaritas, mengasihi sesama kita. Tuhan senantiasa menolong kita dan terus semangat untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa sama. Bapa yang di surga, kami naikkan syukur bahwa kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Kiranya rahmat-Mu, pertolongan-Mu tetap Engkau nyatakan dalam hidup kami, selaku kami seorang pelajar. Berikan kami kecerdasan, semangat dalam belajar dalam situasi saat ini. Walaupun kami harus belajar melalui online, biarlah kami tetap tekun dan semangat untuk mempersiapkan masa depan kami. Tetapi mampukan kami juga Tuhan untuk terus mempersiapkan diri kami menghadapi kehidupan yang kekal. Mampukan kami untuk menunjukkan kedekatan kami kepada Tuhan dan tetap menunjukkan kepedulian kami terhadap sesama. Mampukan tangan-tangan kami memberikan bantuan, telinga kami senantiasa peka terhadap orang-orang yang dalam kesusahan, mata kami senantiasa jeli untuk melihat orang-orang yang perlu dibantu. Mampukan kami Tuhan untuk meringankan kaki kami melihat saudara-saudara kami. Biarlah apapun yang kami miliki, santero hidup kami dapat memberikan bantuan menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Peliharakan orang tua kami dalam kehidupan mereka, berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan dan tekuni. Berkati akan guru-guru kami, pembina remaja kami, mampukan mereka juga terus untuk semangat untuk mengajar, mendidik kami. Tuhan juga peliharakan bangsa kami, supaya bangsa kami ini menjadi bangsa yang tentram, yang damai, yang rukun, yang senantiasa hidup dalam kemakmuran. Bapa yang rahmani, dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Tuhan senantiasa dimuliakan dan terus tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.